Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak Aha. Melani. Tinggal mukanya belum kelihatan. Ini Oh, sudah. di Ya, sini baik. sudah. Saya Nah, persilakan Ibu Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Jati atas kesempatannya. Saya ingin memperkenalkan diri. Bagi Sendal Kemangga 2, mampir kita ke Kota Lama. Salam kenal rekan-rekan semua. Panggil saya Melani saja. Baik, kita akan mulai uh, presentasi terkait klaster PPH pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, dilanjutkan dengan diskusi. Oke, langsung aja. Kita lanjut. Nah, ini pada intinya perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait PPH. Yang pertama mengenai subjek pajak, yang cakupannya adalah WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Itu mengenai subjek pajak. Yang kedua mengenai rezim teritorial dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mencakup pertama pengecualian pajak atas dividen luar negeri, kemudian pengecualian pajak atas penghasilan setelah pajak dari BUT, pengecualian pajak atas penghasilan luar negeri bukan melalui BUT, dan yang terakhir ekspatriat rezim. Nanti akan saya jelaskan apa itu ekspatriat rezim. Kemudian yang ketiga terkait penurunan tarif PPh 26, nanti juga akan saya jelaskan tarif PPh 26 yang mana yang diturunkan. Kemudian mengenai non-objek lainnya, yaitu terkait koperasi, laba usaha koperasi, dana haji yang dikelola BPKH, dan sisa lebih Badan Sosial Keagamaan. Yang terakhir, kalau masih ada waktu, boleh akan saya jelaskan mengenai perlakuan perpajakan terkait LPI dan entitas yang dimilikinya. Oke, langsung aja. Next slide. Ini tidak perlu saya bahas lagi. Next slide. Next slide. Kita langsung ke subjek pajak orang pribadi. Nah, definisi ini di Undang-Undang PPH sudah ada. Apa itu subjek pajak orang pribadi dalam negeri? Yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ditunjukkan dengan adanya dia bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan, intinya tidak harus dimiliki, tidak selalu harus dimiliki, boleh disewa, bahkan boleh disewakan oleh pihak lain. Prinsipnya tersedia untuk ditinggali. Kemudian yang kedua memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang nanti ditunjukkan dengan anak istrinya atau suaminya di mana, sumber penghasilannya dari mana. Kemudian yang tiga, menjalankan kebiasaan di Indonesia. Contohnya dalam rangka menjalankan hobinya atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 183 hari tidak harus terus-menerus dihitung langsung 1 sampai hari ke 183, tapi boleh putus-putus sepanjang dalam kurun waktu 12 bulan. Boleh pulang dulu ke negaranya, kembali lagi, totalnya minimal 183 hari. Kemudian yang ketiga, berada di Indonesia pada suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, dokumen untuk membuktikan niat itu macam-macam. Antara lain ada kitab, ada visa, izin tinggal sementara, izin tinggal terbatas, maaf, kontrak kerja yang waktunya lebih dari 183 hari, atau dokumen lainnya, contohnya kontrak sewa rumah lebih dari 183 hari. Nah, ini tidak berubah terkait definisi subjek pajak OP dalam negeri. Lalu bagaimana kewajiban subjektifnya atas subjek pajak dalam negeri? Dimulai pada saat dia lahir, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat dia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, meninggalkan Indonesia selama-lamanya inilah yang tidak didefinisikan dalam Undang-Undang PPH. Oleh karena itu, tadi Undang-Undang Cipta Kerja mengubah definisi selama-lamanya ini untuk mencakup WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 PMK 18, WNI yang seperti ini
sudah dapat dianggap telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Next slide. Kalau saya terlalu cepat, mohon diinformasikan. Nanti saya pelanin dikit. Yang kedua, nah ini yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Subjek pajak luar negeri, orang pribadi khususnya ya, yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih latar belakangnya, kenapa harus diubah? Saya sudah jelaskan sekilas tadi. Definisi subjek pajak dalam negeri sudah diatur. Definisi subjek pajak luar negeri sudah diatur. Tapi apakah undang-undang mengatur kapan SPDN, dalam hal ini disebutnya WNI, berubah status menjadi SPLN? Kalau di negara-negara lainnya diatur. Tidak hanya definisi SPDN, tidak hanya definisi SPLN, tapi mengatur juga kapan SPDN kehilangan status subjek pajaknya atau kemudian menjadi SPLN. Dengan Undang-Undang PPH, sebelum ada Undang-Undang Cika, untuk menentukan kapan SPDN itu menjadi SPLN menjadi sulit. Karena apa? Karena ada pasal 2A yang tadi. Kewajiban subjektifnya dimulai pada saat dia lahir, bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, karena tidak diatur apa itu meninggalkan Indonesia selama-lamanya, maka kalau kita contohkan diaspora yang sudah di luar negeri lama, bahkan sudah nggak pernah di Indonesia, walaupun punya keluarga besar sekali di Indonesia, bukan keluarga inti, dia akan selalu wajib SPT, karena kewajiban subjektifnya nggak pernah berakhir. Karena dia belum dapat dianggap meninggalkan Indonesia selama-lamanya, karena kita nggak tahu, siapa tahu nanti waktu pensiun dia kembali ke Indonesia. Demikian juga terkait TKI, juga tidak bisa dibilang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita memberikan kepastian hukum. Juga memberikan kemudahan, karena syaratnya juga dipermudah. Untuk yang berubah di sini adalah terkait WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Di situ saya tandain persyaratannya adalah yang pertama bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Saya udah jelasin tadi, boleh rumah yang dimiliki sendiri, boleh rumah yang dikontrak, boleh apartemen yang disewa, apartemen yang dimiliki, atau bahkan apartemen yang dikontrakkan oleh perusahaan, disewakan oleh perusahaan, sepanjang available untuk ditinggali, kapan saja. Tapi bukan hotel, bukan tempat persinggahan, karena hotel tidak available anytime. Kemudian memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia, yang ditunjukkan dengan tadi saya sudah jelasin, anak, istri, kemudian sumber penghasilannya di mana. Kemudian yang ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia. Yang keempat, menjadi subjek pajak dalam negeri, yurisdiksi, atau negara lain, yang ditunjukkan dengan Certificate of Domicile, surat keterangan domisili, SKD, dari negara lain. Kemudian persyaratan tertentu lainnya. Nah, syarat ini unik. Tidak kemudian, walaupun bunyinya dan atau terpenuhi salah satu, kemudian terpenuhi syarat sebagai SPLN, tidak. Tapi syarat 1 sampai 3 diterapkan secara hierarki. Syarat 1 wajib, permanent home-nya wajib, harus ada di luar negeri saja. Syarat 2 dan 3-nya tidak, tapi diterapkan secara hierarki. Syarat 4 dan 5 juga wajib. Baik, bagaimana implementasinya? Kita lihat. Next slide. Ya. Belum muncul ya gambarnya. Nah, kita coba jawab. Saya masukkan implementasi tadi, kriteria tadi, ke dalam suatu bagan. Kita coba jawab. Yang pertama, bertempat tinggal, kok nggak terlalu jelas ya? Bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Kalau jawabannya tidak, maka dia WPDN. Oke. Kalau jawabannya iya, kita ke pertanyaan berikutnya. Bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia? Kalau jawabannya iya, maka kita harus ke kriteria yang kedua.
Memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia? Kalau jawabannya tidak, maka dia WPDN. SPDN, maaf. Karena di sini digunakan terminologi SPDN. Menjadi WPDN apabila memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Kalau jawabannya iya, maka kita ke pertanyaan selanjutnya. Memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia? Kalau jawabannya iya, maka kita harus ke kriteria selanjutnya. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia? Kalau jawabannya tidak, maka dia SPDN. Kalau jawabannya iya, maka harus ke pertanyaan berikutnya. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan di Indonesia? Kalau jawabannya iya, dia punya punya tempat menjalankan kebiasaan di luar negeri dan di Indonesia, maka dia WPDN. Karena kriteria yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja berhenti di situ. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui ya, ini kan diambil dari tiebreaker dalam B3B ya. Cuman kalau dalam B3B, tiebreakernya nggak berhenti di situ. Setelah habitual abode, tempat menjalankan kebiasaan masih ada. Ada yang menggunakan nationality, dia warga negara mana. Atau dari tempat menjalankan kegiatan usaha, tempat menjalankan kebiasaan, langsung ke MAP. Kalau masih double, ada di 2 negara, maka diselesaikan melalui MAP, Mutual Agreement Procedures. Prosedur penyelesaian sengketa penerapan P3B. Nah, kalau misal jawabannya tidak, jadi dia tempat menjalankan kebiasaannya hanya di luar negeri, tidak di Indonesia, maka dia sudah memenuhi syarat pasal 3 ayat 1 huruf C. Angka 1, 2, dan 3. Kemudian, kalau itu sudah terpenuhi, maka dia juga harus memenuhi syarat tambahan yang sifatnya wajib. Yang pertama, status subjek pajak negara lain. Dia harus sudah menjadi subjek pajak negara lain yang ditunjukkan dengan SKD, yang berlaku maksimum 6 bulan sebelum dia mengajukan permohonan untuk menjadi SPLN. Syarat terakhir, memenuhi persyaratan tertentu lainnya, yaitu telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan yang terakhir telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Nah, di PMK 18 juga diatur, misal nih syarat 1 sampai 5 tadi belum memungkinkan didapat semua, khususnya SKD-nya belum. Tapi saya sudah bisa membuktikan niat saya untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Maka saya bisa mengajukan status WP non-efektif. Kalau disetujui, maka dia perlakuan perpajakannya seperti SPLN sejak meninggalkan Indonesia. Oke, next. Kita ke contoh kasus ya. Oh, ini administrasinya aja, bagaimana mengajukan permohonannya. Saya nggak akan bahas detail di sini. Kita langsung aja ke contoh kasus. Yang pertama, kalau waktunya cukup, saya bisa bahas semua. Kalau tidak, mungkin per contoh kasus kita pilih satu. Pak Ardi merupakan WNI yang bekerja di Malaysia sejak tahun 2019 dengan kontrak kerja 3 tahun. Sejak tahun 2019, dia tidak pernah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Informasi tambahan adalah, 1. Pak Ardi mempunyai rumah di Indonesia yang dibiarkan kosong. Di Malaysia, dia menyewa rumah yang ditinggalinya bersama keluarganya. Yang kedua, gajinya dibayar oleh perusahaan tempat dia bekerja di Malaysia. Yang ketiga, Pak Ardi membawa keluarga intinya ke Malaysia. Yang keempat, selama tahun 2019 sampai 2021, Pak Ardi tidak pernah kembali ke Indonesia. Dan Pak Ardi menjadi subjek pajak Malaysia sejak tahun 2020. Pertanyaannya, apakah Pak Ardi memenuhi syarat menjadi SPLN apabila dia mengajukan surat penetapan status SPLN? Masih ingat kriteria yang pertama, permanent home, tempat tinggal di luar Indonesia. Kira-kira Pak Ardi tempat tinggalnya di mana? Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Di Indonesia punya, kosong. Di Malaysia ada juga, dia nyewa. Prinsipnya tidak harus dimiliki, bisa disewa atau bahkan disewakan pihak lain. Di Indonesia kosong, berarti available dong buat dia kapan saja dia mau tinggal pada saat misal dia mau pulang, kecuali kalau misal rumahnya sudah dikontrakan. Tidak mudah, tidak mungkin bagi dia untuk tahu-tahu mengusir kalau perjanjian kontraknya belum selesai.
Maka kriteria pertama belum dapat dipenuhi. Maka kita ke kriteria kedua. Di mana pusat kegiatan utamanya? Keluarganya ada di Malaysia karena di bawah semua. Penghasilannya juga ada di sana. Sementara di Indonesia ada tidak? Kalau tidak ada syarat, tidak ada kondisi yang mengindikasikan dia punya pusat kegiatan utama di Indonesia, maka kita berhenti di situ. Dari kriteria kedua sudah dapat ditentukan syarat tadi terpenuhi. Kita nggak perlu ke kriteria selanjutnya. Nah, pada saat kemudian dia mengajukan, dia sudah punya SKD Malaysia, dia sudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, maka semestinya dia bisa mendapatkan status SPLN. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Pak Amir merupakan WNI, ini sama ya, cuman kontraknya 5 tahun. Informasi tambahannya, Pak Amir mempunyai rumah di Jakarta yang ditinggali istri dan anak-anaknya. Di Singapura, dia tinggal di apartemen yang disewakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Misalnya Pak Amir nih di Batam ya, jadi bolak-balik. Gaji Pak Amir dibayar oleh perusahaan di Singapura. Pak Amir kembali ke Indonesia setiap Sabtu dan Minggu untuk mengunjungi keluarganya. Wah, lumayan ya, tiap minggu pulang tiket pesawat. Kemudian yang keempat, Pak Amir merupakan SPDN Singapura juga ternyata, yang ditunjukkan dengan adanya SKD, karena kontraknya 5 tahun. Pertanyaannya, apakah Pak Amir memenuhi syarat menjadi SPLN apabila dia mengajukan permohonan sebagai SPLN? Kriteria pertama, rumahnya ada di mana tempat tinggalnya? Di Indonesia ada dong, istri dan anaknya kan di sana. Nggak mungkin dia pulang kemudian diusir, karena memang itu rumahnya yang kemudian ditinggali anak dan istrinya, karena dia harus bekerja di Singapura. Sementara di Singapura, apakah dia punya rumah? Tidak. Apakah dia punya apartemen? Tidak, tapi disewakan. Ingat, permanent home tidak harus dimiliki sendiri atau disewa sendiri. Yang penting prinsipnya available anytime. Yang kedua, karena ini masih di 2 tempat tinggalnya, kita ke kriteria yang kedua, pusat kegiatan utamanya di mana? Gajinya dibayar sumbernya dari Singapura, keluarganya ada di Indonesia, maka masih di 2 tempat. Kemudian kita ke kriteria ketiga, tempat menjalankan kebiasaan, dia Senin sampai Jumat kerja di Singapura. Sabtu sampai Minggu di Batam contohnya. Apakah kemudian kita hitung, berarti dalam 12 bulan, kalau di Singapura 5 hari, di Indonesia 2 hari, banyakkan di Singapura dong, otomatis tempat menjalankan kebiasaannya di Singapura. Apakah begitu? Tidak. Tempat menjalankan kebiasaan tidak dihitung dari di negara mana dia lebih banyak tinggal. Tidak seperti itu. Tapi kita lihatnya dari regularity, kebiasaan. Kan dia mempunyai kebiasaan setiap Sabtu dan Minggu ke Indonesia. Dan itu dilakukan terus-menerus. Misalnya kalaupun tidak mengunjungi keluarganya, dia main golf gitu. Di Batam, banyak orang Singapura main golf di Batam. Itu juga termasuk tempat menjalankan kebiasaan. Maka dalam hal ini dia tidak memenuhi syarat 1-3. Dia tetap sebagai WPDN. Semoga penjelasan dengan contoh ini sudah cukup jelas. Oke, kita next. Next slide, kita ke topik yang kedua. Panitia, tolong next. Next slide. Next slide. Kita ke dividen dalam negeri. Dividen dalam negeri juga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ke atas lagi, kalau dividen dalam negeri diterima badan, maka tidak ada lagi pajak penghasilan. Next slide. Tanpa syarat. Dividen tadi langsung dikecualikan. Kalau dulu dikenakan 15%, kalau kepemilikannya di bawah 25%. Kalau di atas 25% baru non-objek. Sekarang semuanya bebas pajak kalau penerimanya badan. Kalau OP, kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dikenakan final 10%. Kalau sekarang bagaimana? Kita lihat nanti. Tapi cakupan dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dividen yang diterima atau diperoleh
WPDN sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka 2 November, setelah 2 November 2020. Pembagian dividen berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya RUPS dan dividen interim. Selain itu, tidak termasuk dividen yang dikecualikan. Dividen terselubung tidak termasuk. Jelas ya, semoga nanti tidak ada lagi pertanyaan bagaimana dengan dividen sirkular dan lain-lain. Hanya dibatasi 2 itu. Nah, kalau untuk OP dibebaskan hanya jika dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Jika yang diinvestasi kurang dari dividen yang diterima, maka yang dikecualikan pajaknya PPH hanya atas dividen yang diinvestasikan saja. Sisanya yang tidak diinvestasikan akan dikenakan pajak. Jika kemudian syarat investasinya tidak dipenuhi, maka yang tadinya dilaporkan non-objek jadi objek sejak dividen diterima dan kena PPH final 10%. Sudah jelas ya? Bukan balik ke, maksudnya pasal 17 itu tarif biasa, tarif OP biasa, bukan. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah tarifnya. Tarif dividen yang diterima OP sama, final maksimal 10%, namun kalau diinvestasikan baru diberikan pengecualian. Tapi hanya porsi yang diinvestasikan saja. Berbeda dengan nanti saya jelaskan dividen luar negeri. Nanti dividennya, PPH-nya disetor sendiri. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, next slide. Dividen dalam negeri cukup simple, harusnya sudah jelas. Saya sepertinya tidak perlu menjelaskan ini karena ini mudah. Next slide aja. Nah, ini prinsipnya. Tahun pajak diterimanya dividen, kita anggap tahun X, nanti ada batas waktu investasi, yaitu tahun pajak X berakhir, plus 3 bulan untuk orang pribadi. Maka misal dividen dibagi Januari tahun X, dia masih punya waktu 3 bulan setelah tahun X berakhir. Berarti 14 bulan untuk realisasi investasi. Dan 4 bulan untuk BP badan. 3 tahunnya juga masih longgar, dihitungnya dari dividen diterima. Tahun pajak di mana dividen diterima, 3 tahunnya. Kan cepat ya, kalau baru investasi 3 bulan ketiga tahun berikutnya, itu argo 3 tahunnya udah dihitung tuh. Oke, kita ke next slide. Kita ke dividen, kita ke rezim teritorial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, next slide, dividen luar negeri. Ini sepertinya, ini hanya kita ingin menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan kita berubah dari worldwide system di mana subjek pajak dipajaki atas penghasilan yang diterima dari Indonesia dan luar Indonesia, berubah ke rezim teritorial. Walaupun bukan full teritorial. Disebut teritorial itu sebetulnya kalau kita negara hanya memajaki penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Penghasilan bersumber dari luar negara tersebut tidak dipajaki, itulah teritorial. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan IMF, pengecualian pajak atas penghasilan luar negeri tertentu sudah dapat dianggap sebagai teritorial. Atau gampangannya kalau kita mau sebut hybrid teritorial, partially teritorial, atau semi-teritorial. Nah, ini juga yang diterapkan Indonesia. Kita tidak mengecualikan seluruh penghasilan yang bersumber dari luar negeri, tapi hanya dividen, penghasilan setelah pajak BUT, dan penghasilan luar negeri bukan melalui BUT. Itu saja. Kalau yang expatriate rezim itu nanti saya jelaskan lagi. Apa sih tujuannya? Umumnya rezim teritori itu bertujuan untuk mengencourage, mendorong adanya outbound investment. Kenapa? Karena pada saat subjek pajak dalam negeri melakukan investasi di luar negeri,
misalnya dia menerima dividen, dividen tersebut tidak dipajaki. Maka dia akan leluasa melakukan investasi di luar negeri. Karena pada saat dia ingin mengambil haknya, ingin mengambil manfaat dari investasinya tadi, karena kan yang menikmati dividen itu ya pemiliknya kan ya. Pada saat dia menerima kembalian dari investasinya tadi berupa dividen, tidak kena pajak. Selain itu, untuk mendorong timbulnya headquarter, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IMF, PwC, negara-negara yang beralih dari worldwide ke teritori itu mengalami peningkatan adanya headquarter yang didirikan di negaranya. Karena tadi holding atau headquarter itu kan umumnya dia memegang saham, menangani kepemilikan saham di semua entitasnya atau anak usahanya di seluruh dunia. Maka pada saat dia menerima dividen, dividen ini dikecualikan. Namun di Indonesia ini lain, kita punya kearifan lokal. Kita ada embel-embelnya. Kalau sistem dividen exemption di negara lain mungkin nggak ada embel-embelnya. Mungkin kalaupun ada, itu hanya batasan hanya dividen dengan kepemilikan 10% ke atas saja yang dikecualikan, yang di bawah 10% tidak. Indonesia kita menerapkan syarat harus diinvestasikan. Tapi syaratnya sangat ringan, tidak memberatkan. Maka Bapak Ibu, rekan-rekan semua jangan khawatir. Karena apa? Ya karena kita juga ingin mendorong adanya repatriasi. Tapi sekaligus juga mengencourage outbound investment. Kenapa? Nanti saya akan jelasin kenapa seperti itu. Karena ada batasan 30%. Nah, itu untuk yang pengecualian pajak atas dividen dan penghasilan lainnya. Kemudian kalau untuk expatriate regime tujuannya untuk mendorong terjadinya alih teknologi atau alih pengetahuan. Oke, kita langsung aja ke substansinya. Next. Ini kayaknya udah banyak pertanyaan ya, tapi saya belum sempat baca semua. Nanti aja saya akan jawab satu-satu. Nah, kita ke dividen luar negeri dulu. Cakupannya apa? Diterima OP dan badan. Semuanya berhak, baik OP maupun badan. Yang kedua, berasal dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa dan non-bursa, kalau non-bursa sesuai proporsi kepemilikan. Dan yang ketiga, hati-hati, dividen berasal dari laba setelah pajak mulai tahun 2020 yang dibagikan setelah 2 November 2020. Jelas ya, laba setelah pajaknya mulai tahun 2020 loh. Kenapa? Ini untuk kemudahan dalam administrasi. Karena apa? Kalau dividen luar negeri itu kan ada penerapan CFC ya. Kalau yang nggak dibagikan maka ditarik. Nah, makanya di cut off. Supaya kalau yang sebelum itu nggak ikut-ikutan, ya udah CFC aja. Yang setelah itu baru, yang 2020 ini baru Undang-Undang Cipta Kerjanya berlaku. Nah, ini contohnya Pak Adi sebagai orang pribadi, PT ABJ sebagai badan menerima dividen dari Eko, dikecualikan dari objek pajak jika diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Beda perlakuan antara dividen yang berasal dari saham bursa yang diperdagangkan di bursa dan bukan melalui bursa. Apa bedanya? Kita bahas yang pertama yang dividen bursa. Kalau dividen bursa, masih ingat yang dividen dalam negeri OP tadi? Hanya dikecualikan atas nilai dividen yang diinvestasikan. Jadi kalau dia investasinya kurang dari dividen yang diterima, yang dikecualikan hanya yang diinvestasikan. Selisih yang tidak diinvestasikan tadi tetap kena pajak. Otomatis pasal 4 biasa ya, pasal 17 maksudnya. Penghasilan pasal 4 yang dikenakan pasal 17. Simple, kalau dividen bursa. Saya kecualikan, ya kalau diinvestasikan saja. Kalau porsi yang tidak diinvestasikan, tetap kena pajak. Bagaimana dengan dividen non-bursa? 1, pengecualian penuh atas laba setelah pajak, sesuai porsi kepemilikan tentunya, diberikan jika investasi yang dilakukan di Indonesia minimal jumlahnya 30% laba setelah pajak.
minimum 30%. Nanti akan saya jelaskan dengan ilustrasi. Yang kedua, jika dividen yang diinvestasikan kurang dari 30, maka yang diinvestasikan tadi, misal 20, dikecualikan. Yang 70% laba setelah pajak dikecualikan. Yang 10, 30% kurangi 20%, dikenakan pajak. Oke, next kita langsung ke contoh. Ini langsung saja, terlalu mudah. Next slide, nanti bisa dijawab sendiri. Nah, ini untuk yang dividen non-bursa. Di sini contohnya PTA memiliki saham Eiko. Eiko memiliki laba setelah pajak 10 juta US dollar, dan Eiko membagikan dividen kepada PTA. Ini skema yang pertama. Jika saham yang dimiliki PTA 100%, kita lihat perbagiannya. Jika yang dividen yang dibagikan 10 juta, jadi semua ya, semua laba setelah pajak yang dibagikan. Kemudian kita hitung batasan 30%-nya, maka 3 juta. Jika yang diinvestasikan lebih dari 3 juta, misalnya 4 juta, maka yang dikecualikan semua. Saya sudah jelasin. Kalau yang diinvestasikan minimum 30, yang dikecualikan keseluruhan laba setelah pajak yang menjadi haknya. 10. Sudah ada pertanyaan mengenai CFC. Ini pertanyaan yang akan selalu timbul. Nanti akan saya jawab. Yang kedua, jika dividen yang dibagikan 10 juta, batasannya 3 juta, yang diinvestasikan kurang dari 30, di sini 2 juta, saya sudah jelasin tadi, maka yang dikecualikan adalah 2 juta, ditambah dengan 7 juta, maka 9 juta. 1 jutanya tetap kena pajak. Ringan sekali ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti yang tidak diinvestasikan terus dipajaki, tidak. Tapi hanya sampai dengan batas 30 saja. Selisih dari 30% kurangi dengan dividen yang diinvestasikan. Sehingga sebetulnya nggak ringan walaupun ada syarat investasi. Nggak berat walaupun ada syarat investasi. Sangat ringan. Saya ke skema yang kedua, jika saham yang dimiliki 50%. Maka 50% yang menjadi haknya adalah 5 juta. Ini mungkin ngitungnya bisa bolak-balik ya. Bisa dihitung 30% dulu, baru kali persentase kepemilikan. Kemudian jika batasannya 30%, maka 30% dari 5 juta adalah 1,5 batasan yang harus dia investasikan. Kalau yang dibagikan adalah 5 juta, maka kalau yang diinvestasikan lebih dari 1,5, semuanya 5 juta tersebut dikecualikan. Kalau yang dibagikan kurang dari 1,5 tadi adalah batasan 30, yang kedua nih, misalnya 1 juta saja, maka yang dikecualikan adalah 1 juta ditambah 3,5, 4,5 totalnya. Yang kena pajak hanya 0,5 juta. Yang terakhir, kalau yang dibagikan 1,5 pas 30 nih, tapi yang diinvestasikan juga 1,5, maka yang dikecualikan juga semua. Kayaknya masih ada satu lagi di bawah, tapi itu sama dengan nomor 4 yang atas. Oke, sudah jelas ya? Semoga sudah jelas dengan ilustrasi kasusnya. Kita ke next slide. Nah, bagaimana sih dampak pengecualian pajak atas dividen tadi terhadap CFC? Tadi ada pertanyaan nih terkait ini. Kan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah atau mengganti pasal 18 ayat 2, di mana pasal 18 ayat 2 ini memungkinkan bagi suatu negara, bagi Indonesia, untuk memajaki laba setelah pajak yang tidak dibagi dengan menganggap sebagai dim dividen. Apakah tujuan menerapkan CFC Rules, ini CFC Rules ya, 18 ayat 2, untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak melalui penundaan pembagian dividen, atau ini sebagai anti-deferral, karena udah lazim sekali MNC itu nggak bagi dividen. Lalu kapan negara dapat pajaknya kalau dividen tidak pernah dibagi? Oleh karena itu ada CFC Rules.
Di ketentuan penutupnya, PMK 18 menyatakan bahwa PMK 107 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK 18. Oke, kita bahas satu-satu. 107, apa sih intinya? Laba setelah pajak yang tidak dibagikan dapat ditarik, dianggap sebagai dividen, dividen, baik untuk kepemilikan langsung dan tidak langsung untuk semua jenis penghasilan baik pasif maupun aktif. Kemudian yang kedua, hanya berlaku untuk penghasilan pasif saja. Yang PMK 93 mengubah PMK 107 dengan mengganti yang tadinya seluruh penghasilan dapat ditarik sebagai dividen, diubah hanya atas penghasilan pasif saja. Yang ketiga, bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, otomatis ada hal-hal yang tidak sesuai dalam PMK 107 yang diubah dengan PMK 193, yaitu karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kalau ada dividen yang diinvestasikan di Indonesia, maka yang dapat dikenakan pajak hanya selisih dari porsi 30% dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan. Maka dari itu, di sini juga CFC rules-nya jadi terbatas. Hanya dapat menarik dividen dari porsi maksimum 30% saja kalau ada nilai dividen yang diinvestasikan. Beda kalau sama sekali tidak ada yang diinvestasikan, itu lain lagi. Oke, kita next slide. Selanjutnya, kita ke pengecualian atas penghasilan setelah pajak BUT di luar negeri. Ini kenapa sih kok diatur juga? Karena profit after tax dari BUT itu kan in principle hampir mirip dengan dividen ya. Suatu entitas dapat melakukan investasi di negara lainnya melalui baik anak usaha maupun BUT. Maka pemajakannya pun diharapkan hasilnya sama, baik melalui BUT maupun melalui anak usaha. Oleh karena itu, di sini kita juga mengecualikan penghasilan setelah pajak dari BUT. Namun, dan ini aplikasinya sama dengan yang dividen non-bursa. Ada batasan 30%. Saya nggak akan jelasin lagi karena tadi saya sudah jelaskan dengan contoh. Maka untuk pengecualian pajak atas penghasilan setelah pajak BUT, sama mekanismenya dengan yang dividen non-bursa. Nanti semua penghasilan yang dikecualikan tadi dilaporkan di SPT sebagai penghasilan non-objek. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke pengecualian atas penghasilan dari luar negeri bukan melalui BUT. Panjang ya. Apa sih maksudnya? Di PMK 18 dijelaskan, penghasilan dari luar negeri bukan melalui BUT merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Saya bisa contohkan, di gambar itu PT XYZ mengirim pegawainya atau mengirim perwakilan di negara Y, misalnya perwakilan ini untuk melakukan jasa, namun jasanya hanya dilakukan dalam waktu singkat, misal 30 hari atau 40 hari. Kalau jasa dilakukan di luar negeri, tidak melebihi time test BUT dalam P3B, BUT jasa dalam hal ini, maka tidak akan timbul BUT. Nah, aktivitas ini kan dilakukan di luar negeri, namun tidak membentuk BUT. Maka penghasilan yang diterima PT XYZ atas pekerjaan yang dilakukan oleh perwakilannya di negara Y yang tidak menimbulkan BUT, inilah penghasilan yang dicakup di sini. Kalau dibawa ke Indonesia, diinvestasikan, maka dikecualikan. Nanti akan ada contoh soalnya, jangan khawatir. Nah, mekanisme pengecualiannya, masih ingat yang dividen bursa? Untuk penghasilan ini, mekanisme pengecualiannya sama dengan yang dividen bursa. Hanya dikecualikan sebesar nilai yang diinvestasikan saja. Nilai yang tidak diinvestasikan akan tetap kena pajak. Sudah jelas ya? Kita langsung ke contoh soal. Next.
Oke, contoh pertama, pada Desember 2020, PT ABC menerima penghasilan dari luar negeri sebesar $50.000 terkait jasa yang diberikan kepada X-Corp di negara X. Jasanya diberikan di negara X nih, dilakukan di sana. Maka dalam memberikan jasa tersebut, PT ABC mengirim pegawainya untuk melakukan pekerjaan jasa di negara X selama 30 hari. Dari nilai penghasilan tadi, yang diinvestasikan hanya 20.000. Maka berapa penghasilan yang dikecualikan? Ini termasuk nggak dalam cakupan penghasilan luar negeri bukan melalui BUT? Yang pertama, apakah dia penghasilan aktif? Ya, karena dia memberikan jasa. Bukan penghasilan dari anak usaha di luar negeri, bukan, karena yang melakukan jasa adalah pegawainya. Apakah dia penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri, jasanya dilakukan di luar negeri? Apakah timbul BUT? Ada BUT di sana? Apakah itu penghasilan dari BUT? Bukan, karena 30 hari, maka tidak membentuk BUT. Maka dalam hal ini termasuk penghasilan yang dicakup, karena yang diinvestasikan hanya 20.000, maka yang dikecualikan juga hanya porsi itu. Misalnya tidak. Oke, jelas ya? Kita ke contoh kedua. Pada Desember 2020, PT ABC terkait obligasi yang dibelinya di pasar luar negeri. Penghasilan tersebut seluruhnya diinvestasikan di Indonesia pada Februari 2021. Masih masuk dalam jangka waktu realisasi investasi ya. Dalam bentuk investasi sebagainya, berapakah besarnya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh? Apakah ini penghasilan dari luar negeri? Ya. Bukan melalui BUT? Bukan. Bukan dari anak usaha? Bukan. Tapi apakah itu penghasilan aktif? Jawabnya tidak. Ini terkait penghasilan pasif dari luar negeri. Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. PTA menjual produk fashion melalui platform miliknya sendiri. Pada Januari 2021, PTA menerima penghasilan atau penjualan atas produknya yang dibeli oleh pembeli dari luar negeri. Maka dia terima dong penghasilan dari luar negeri melalui platformnya sebesar 500.000 juta. Jangka waktu investasi, karena dia badan, maka batas akhirnya adalah bulan keempat. PTA menginvestasikan seluruh penghasilan tersebut di Indonesia dalam bentuk kepemilikan saham pada PTB. Apakah penghasilan tersebut dikecualikan? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Luar negeri nanti kita jawab. Dia bukan dari anak usaha yang dimiliki di luar negeri? Bukan. Nah, pertanyaannya, apakah ini penghasilan dari luar negeri? Jawabannya bukan. Ini adalah penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Dia menjual secara online melalui platformnya. Sama dengan, kemudian dia mengirim. Sama dia dengan penjualan ekspor. Penjualan penghasilan aktif luar negeri bukan melalui BUT. Bukan ini yang dimaksud. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian? Oke, kita ke next slide. Kita sudah cukup di pengecualian dividen dan penghasilan lainnya. Nah, ini ke kriteria dan jangka waktu investasinya. Dividen diterima tahun pajak X misalnya. Maka batas investasinya saya tadi udah jelasin, 3 bulan untuk OP, 4 diterima berakhir. Periode investasi 3 tahun dihitung sejak tahun pajak dividen diterima. Investasi tidak dapat dialihkan selama 3 tahun tadi.
kecuali ke dalam bentuk investasi yang diatur di pasal 35. Jika tidak memenuhi pasal 34 sampai 36 cek, maka jadinya terutang pajak sejak dividen diterima. Oke, baik, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu apa itu bentuk investasinya? Ada 12, saya nggak akan bacain satu-satu, bisa dibaca sendiri. Lalu bagi si SPDN, bagi BPDN punya kewajiban untuk melakukan laporan realisasi investasi. Ini wajib. Yang dilakukan setiap tahun, secara berkala setiap tahun sampai dengan tahun ketiga. Yang batas waktunya akhir bulan ketiga untuk OP, akhir bulan keempat untuk badan. Sama kayak kita lapor SPT aja. Oke, sepertinya jelas di sini. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita next aja. Kita ke next slide. Nah, kalau tadi kita udah pengecualian pajak atas dividen dan penghasilan lainnya, sekarang kita ke rezim teritorial yang asing yang masuk ke dalam negeri. Oke, next. Nah, apa sih kriterianya, syarat-syaratnya? Yang pertama, dia berstatus WNA tapi sudah menjadi SPDN. Dia memiliki keahlian tertentu yang diatur PMK 18 dan rezim inward expatriate penerapan sistem teritorial atas penghasilan yang diterima WNA yang memenuhi syarat. Jadi dengan diterapkannya rezim teritori, WNA tersebut hanya dipajaki atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ada syarat tambahan, dia harus menduduki pos jabatan tertentu dan atau sebagai peneliti. Tentunya misalnya programmer, web developer, dan lain-lain. Berlaku 4 tahun dihitung sejak pertama kali menjadi SPDN. Meskipun sebelum 4 tahun dia sudah pergi. Misal 3 tahun doang dia pergi, lalu 2 tahun lagi dia balik lagi, 4 tahunnya udah expired. Lihat ya. Dia memiliki pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik, dan matematika. Yang dibuktikan dengan yang pertama adanya sertifikat keahlian, yang kedua, dan kriteria yang terakhir adalah dia mempunyai kewajiban melakukan transfer of knowledge atau teknologi. Baik, kita lanjut aja. Ini saya ada contoh soal. Oh ya. Tadi saya mau jelasin, tapi jangan lupa rezim for inward expatriate ini, sistem teritorial untuk WNA expatriate ini tidak dapat dinikmati jika WNA tadi memilih untuk menerapkan P3B. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu, jadi dari awal datang dia harus langsung di P3B, batal penerapan teritorinya. Ini kita langsung ke contoh kasus. WNA yang memilih untuk dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, ini kondisi yang harus terpenuhi dulu. Yang pertama, kalau dia datang ke Indonesia 18 Februari 2021. Misalnya dia ngajuin permohonan untuk penerapan sistem teritori tadi, di sistemnya 4 tahun sejak dia datang pertama kali. Tahun pajaknya dari 2021 sampai 2024. Setelah itu, kalau dia masih ada di Indonesia, dia akan dikenakan worldwide system. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua, misalkan dia datang pertama kali ke Indonesia Maret 2021. Waktu itu sudah jadi SPDN. Tapi dia kembali ke negara asalnya Desember 2000. Tapi dia kembali ke negara asalnya. Nah, di
Sebentar, saya ini dulu. Oh, oke. Dia kembali sampai dengan 2023. Dia ada di Indonesia. Dia mengajukan permohonan Mei 2021, berarti kan sudah memenuhi ya semua syarat-syarat tadi. Maka teritorial sistemnya diterapkan hanya untuk tahun pajak 2021 sampai 2023. Kalau kemudian dia tahun 2025 kembali ke Indonesia lagi, meskipun dia memenuhi syarat sebagai WNA ekspatriat, dia tidak dapat lagi menikmati teritorial system. Karena apa? 4 tahunnya sudah habis di tahun 2024. 2021, 22, 23, 24. Kalau 2025 dia kembali, tidak bisa lagi. Contoh ketiga, misalnya dia datang pertama kali ke Indonesia Januari 2019. Kemudian di April 2021 dia mengajukan permohonan dan disetujui misalnya. Maka teritorial sistemnya diterapkan pada saat Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Sejak itu, maka 2 November sampai 31 Desember 2022 teritorial sistem berlaku. Kemudian tahun 2023 dan seterusnya 19, 20, 21, 22. 4 tahunnya habis di 2022. Tahun 2023 dan seterusnya, kalaupun dia masih di Indonesia, yang berlaku adalah worldwide system. Nah ini tadi ya, WNA yang telah menjadi SPDN sebelum berlakunya PMK 18 tetap berhak sepanjang jangka waktu 4 tahunnya belum lewat dan dia mengajukan permohonan. Kalau untuk WNA yang sudah memenuhi tadi, sudah mendapatkan surat persetujuan, dia hanya melaporkan penghasilan dari yang bersumber dari Indonesia saja di SPT-nya. Yang dari luar negeri tidak dilaporkan. Baik, saya pikir jelas ya. Saya kira udah jelas ya. Kita ke next slide. Karena saya pengen juga membuka waktu yang banyak untuk diskusi. Nah, saya pengen sedikit bahas tentang ini nih. Karena gimana pun pemerintah kan inginnya semangatnya memberikan investasi. Tapi kita juga harapannya investasi itu dapat dinikmati oleh yang memang berhak, real investor. Bukan investasinya tadinya udah ada nih, tapi dengan adanya insentif di Undang-Undang Cika, dialihin aja bentuknya, atau direkayasa sebagaimana rupa supaya bebas pajak. Kalau itu kan bukan hasil yang kita harapkan. Kita harapkan ada investasi baru. Ada tambahan investasi dari investasi yang sudah ada. Bukan malah investasi yang sudah ada, kemudian dialihkan atau direkayasa seperti apa untuk menghindari pajak. Kalau memang secara substansi memenuhi, tidak masalah. Tapi kalau tidak mempunyai economic substance, dan hanya in paper misalnya, ini bukan hasil yang kita harapkan. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita juga punya anti-tax avoidance arrangement terkait tadi, misalnya untuk yang kasus ekspatriat. Contohnya yang pertama, Mr. Jack merupakan WNA SPDN yang memenuhi kriteria keahlian tertentu. Mr. Jack dipekerjakan oleh PT Techco di Indonesia sejak tahun 2020. Pembayaran gaji Mr. Jack terkait pekerjaan di Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan PT Techco di negara Y. Apakah penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia? Jawabannya iya. Walaupun dibayarkan bisa dari mana saja di luar negeri. Penghasilan bersumber di Indonesia tidak dimaknai harus dibayarkan di Indonesia. Intinya yang mendatangkan penghasilan itu adalah aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, Mr. Charles merupakan WNA SPDN yang memenuhi kriteria keahlian tertentu. Mr. Charles dipekerjakan oleh PT Starco di Indonesia sejak tahun 2020. Mr. Charles dibayarkan oleh gaji Mr. Charles dibayarkan oleh anak perusahaan PT Starco di negara Y yang ditransfer ke rekening istrinya di negara Y. Apakah penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia? Jawabannya iya. Walaupun dibayarkan ke keluarganya, bukan ke WNA ekspatriatnya. Kenapa? Karena kita punya pasal 18 ayat 3D Undang-Undang PPH, di mana di situ dibilang besarnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
dapat ditentukan kembali dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya. Nah, kalau ini contohnya, misalnya ada ekspatriat, dia harusnya terima gaji 1 miliar. Tapi dibayarkan penghasilannya hanya 100 juta. Sisanya 900 jutanya PTA yang mempekerjakan Mr. X misalnya tadi membuat kontrak dengan A Limited di luar negeri, kontrak jasa. Nah, sisanya 900 juta ini dibayarkan sebagai service fee. Yang sebenarnya secara nyata, secara substansi itu adalah penghasilan dari employment activity yang dilakukan oleh Mr. X di Indonesia. Nah, ini yang dimaksud 18.3D. Kalau untuk contoh 1 dan 2, ini di Undang-Undang Cipta Kerja, kita sudah memberikan juga penegasan, termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia. Sepertinya bunyinya gitu, karena di sini ketutup. Oke, ini udah jelas ya, kita next. Next slide. Nah, ini sekarang kita kementuran PPh pasal 26. Kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di sini membaca Undang-Undang Cipta Kerjanya, mungkin akan mengira seluruh tarif PPh 26 atas bunga diturunkan ya. Penurunan PPh 26 diturunkan. Nah, kemudian di PMK-nya, di PP-nya, mohon maaf, dijelaskan pasal 3 PP 9 yang diturunkan adalah hanya bunga obligasi. Yang diturunkan menjadi 10%, bukan bunga lainnya. Bunga obligasi baik itu government bond maupun corporate bond termasuk juga syariah. Sekarang tarifnya bukan lagi 20%, tapi 10%. Berlaku setelah 6 bulan, terhitung sejak berlakunya PP 9/2021. Nah, saya ingin kasih contoh. Rekan-rekan pasti mengetahui bahwa 10% ini juga merupakan tarif mayoritas atas bunga di P3B Indonesia dengan negara mitranya. Sebanyak 51 P3B, tarif bunganya 10%. Maka mayoritas. Kalau kita ambil contoh P3B Indonesia Jepang. Di situ tarifnya 10%. PPh 26 kita 10%. Maka di sini kalau wajib pajak luar negeri menerima penghasilan bunga obligasi, kasih SKD. Karena kita nggak akan terapin P3B kok. Kan tarifnya sama, tarif domestik 10%. Maka kita tidak menggunakan P3B, tidak menerapkan P3B, tapi kita menggunakan tarif domestik. Maka tidak perlu lagi memberikan SKD. Kita ambil contoh P3B Indonesia Vietnam. Di situ bunyinya, if the beneficial owner of the interest, kalau penerima penghasilan merupakan beneficial owner, the tax, sekarang kita lihat, tarif PPh 26 obligasi, ini misalnya terkait obligasi, di domestik 10%. Pasal 32A bilang P3B bersifat leg spesialis. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira tarif yang diterapkan yang mana? Kan P3B leg spesialis nih, 32A bilang seperti itu. Nah, ada pertentangan antara Undang-Undang PPh dan P3B, maka yang berlaku P3B. Sekarang kita lihat. Kira-kira di sini ada pertentangan tidak? Ada perbedaan nggak antara Undang-Undang PPh dan P3B? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, tapi kita lihat bunyinya. Pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 15%. Dikenakan berdasarkan mana? Berdasarkan ketentuan domestik. Kalau Indonesia mengenakan 10%, maka masih inline tidak dengan pernyataan tadi, pajak yang dikenakan tidak melebihi 15%.
Tidak ya, berarti dalam hal ini tidak ada perbedaan. Di sini hanya Indonesia tidak menggunakan haknya untuk mengenakan pajak sampai dengan 15%. Maka dalam hal ini, wajib pajak juga tidak perlu menyampaikan SKD karena memang tarif domestiknya 10%. Berbeda dengan kalau sebelum ada Undang-Undang Cika, tarif domestik kita 20%. Treaty membatasi hanya sampai 10% misalnya, maka di sini ada pertentangan, ada konflik antara Undang-Undang PPH dan P3B. Pada saat ada konflik, maka P3B bersifat teks spesialis, penjelasan pasal 32 Undang-Undang PPH, karena tarifnya dibatasi 10%, maka tidak boleh dikenakan 20%. Namun sekarang udah nggak ada lagi masalah itu. Sekarang lebih enak ya Bapak Ibu ya, nggak perlu lagi SKD, orang tarifnya 10% untuk obligasi saja. Oke, saya pikir udah jelas untuk bunga. Kita next slide. Nah, ini hanya statistik. Saya ingin menunjukkan 50P3B ini belum sama Kamboja. Kalau sama Kamboja, hanya 17P3B yang tarifnya di atas 10%. Selebihnya di 10%. Baik, kita langsung aja next slide. Nah, non-objek lainnya, di sini dibagi menjadi 3, saya aja yang membaginya. SHU Koperasi, dana BPIH, dan PKH yang diterima BPKH, dan sisa lebih lembaga sosial keagamaan. Oke, next slide. Oke, yang pertama SHU, ini sepertinya saya nggak akan menjelaskan detail ya, karena udah jelas. Kalau dulu posisi koperasi ini kan disamakan dengan badan perusahaan. Kalau sekarang rumahnya dipindahkan sama dengan CV, perseroan komandeter, yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan ini untuk memberikan kepastian. Karena memang dia modalnya tidak terbagi, bukan terbagi atas saham ya, maka bagian laba atau SHU yang diterima koperasi merupakan non-objek. Kemudian terkait BPKH, ada beberapa penghasilan yang diterima BPKH yang dikecualikan. Yang pertama, dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus. Yang kedua, penghasilan dari pengembangan keuangan haji PKH dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima BPKH. Ini yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun, pengecualian ini hanya bisa didapat melalui permohonan untuk mendapatkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan pemungutan PPH. Nanti detailnya, apa aja sih instrumen keuangannya, kemudian format formulirnya, itu semuanya ada di lampiran PMK dan di PMK-nya sendiri. Yang terakhir, lembaga sosial keagamaan. Perubahan pengaturan terkait ini untuk menyamakan perlakuannya dengan lembaga pendidikan, di mana sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan dikecualikan sebagai objek pajak, objek PPH, apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk yang pertama, pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau keagamaan, paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih. B, dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Jika terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan. Dan yang ketiga, dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih tadi diterima atau diperoleh. Sepertinya penjelasannya cukup di situ karena selebihnya detail-detail terkait administrasi bisa dibaca di PMK 18. Kita akan next slide. Sepertinya bisa sampai ke slide terakhir. Nah, ini saya akan membahas mengenai lembaga pengelola investasi. Ada selain Undang-Undang Cipta Kerja, ada 3 ketentuan lain yang mengatur terkait LPI. Yang pertama, PP 73 terkait modal awal LPI. Yang kedua, PP 74 terkait LPI itu sendiri. Yang ketiga, PP nomor 49 terkait kelakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan LPI dan atau entitas yang dimilikinya. Ini saya ambil dari PP 73 dan 74 terkait tujuannya. Apa sih tujuan pembentukan LPI? Yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Fungsinya, dia melakukan fungsinya dalam mengelola investasi, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan investasi.
Status LPI adalah berbadan hukum Indonesia, sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Modalnya berasal dari penyertaan modal negara dan atau sumber lainnya. LPI berwenang melakukan penempatan dana instrumen keuangan, dana pada instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian atau trust fund, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, dan atau menata usahakan aset. LPI ini sebetulnya sudah banyak negara-negara di dunia yang mempunyai serupa, Sovereign Wealth Fund. LPI merupakan Indonesian Sovereign Wealth Fund, atau yang kita namakan INA, Indonesia Investment Authority. Banyak negara yang lebih dulu punya SWF seperti Singapura, Jepang, China, US, Vietnam, India. Berdasarkan Santiago Principle 2008, modal SWF itu harus sepenuhnya dimiliki negara dan dia harus bisa melakukan investasi di sektor keuangan dan juga bisa melakukan investasi di luar negeri. Nah, kriteria-kriteria ini semuanya dimiliki oleh LPI. Kalau SWF di negara lain umumnya adalah untuk mengoptimalkan dana lebih yang dimiliki pemerintah, LPI ini agak berbeda. Karena tidak terbatas pada itu juga saja, LPI juga bertujuan untuk menarik investasi luar negeri. Maka tidak hanya mengoptimalkan dana lebih, tapi kita mau menarik investasi. Oleh karena itu kita memberikan fasilitas pajak untuk investor yang akan saya jelaskan di next slide. Next slide. Berikutnya adalah fasilitas pajak untuk investor. Slide selanjutnya, mohon maaf panitia. Untuk investor luar negeri, nah ini proses bisnisnya. Di sini mungkin bisa dilihat LPI modalnya dimiliki 100% oleh pemerintah yang dapat berupa macam-macam, bisa dana cash, bisa aset di perusahaan milik negara. Kemudian dilakukan kerjasama dengan investor dengan membentuk dana kelola atau fund yang dapat berbentuk apa aja. Bisa badan hukum, bisa reksadana, KIK, perusahaan patungan, dan lain-lain. Kemudian yang di bawah ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiganya itu investor, BUMN. Di sini investor bisa saja menerima penghasilan berupa dividen, capital gain maupun bunga atas penyertaan modal dalam kerjasama LPI. Ini proses bisnisnya. Sekarang apa saja fasilitas pajaknya? Kita ke next slide. Selanjutnya. Nah, untuk LPI, bunga pinjaman yang diterima LPI dari pihak ketiga dibebaskan dari pemotongan, kecuali yang dari bunga obligasi. Oke. Yang kedua, pembentukan dana cadangan wajib juga dibebankan dengan batasan tertentu. 5 tahun atau mana yang lebih dulu, 5 tahun atau pada saat pembagian dividen. PPHTB juga difasilitasi dapat dikurangkan terkait tadi penyerahan tanah dan atau bangunan dalam rangka penyertaan modal. Sementara itu, fasilitas untuk investor yang pertama untuk investor luar negeri. Investor itu adalah pihak ketiga. Dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima WPLN, SPLN atas kerjasama langsung yang bentuk usahanya, bentuk kerjasamanya merupakan subjek pajak dalam negeri, ini syarat ini harus terpenuhi, maka non-objek jika dividen tadi diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Dipotong PPh 7,5% jika tidak diinvestasikan dalam artian dibawa ke negaranya. Nah, bagaimana dengan dividen lainnya selain yang dividen dari pembayaran kembali karena likuidasi?
Dividen lainnya dikenakan pajak 7,5%. Sementara kalau penerima dividennya adalah SPDN dari bentuk kerjasama yang juga di dalam negeri, ini sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, intercorporate dividend is free, no tax, dikecualikan dari pengenaan pajak. Oke, next slide. Oke, sepertinya sudah semua penjelasan dari saya. Semoga cukup membantu, cukup jelas. Berikutnya kita ke diskusi.